Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, misteri, dan juga mitos asal-usul Sungai Cidurian. Sungai Cidurian yang ada di Jawa Barat dan juga Banten. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Cidurian atau Sungai Durian atau disebut juga Cikandi adalah sungai yang melintas Provinsi Jawa Barat dan juga Banten. Sungai ini bermula di pegunungan di selatan dan mengalir ke arah utara serta bermuara di Laut Jawa. Hulu Sungai Cidurian berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan bagian tengah dan hilir dari Sungai Cidurian ini berada atau melintasi wilayah Provinsi Banten dan bermuara di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Adapun terkait asal-usul nama Sungai Cidurian, ternyata nama Cidurian bukan berasal dari nama buah durian atau dalam bahasa Sunda disebut kadu, tetapi berasal dari bahasa Sangsakerta yaitu Durayana, yang artinya sungai yang panjang, lebar, dan juga terpencil. Lalu, ada juga versi yang menyatakan bahwa nama Sungai Cidurian diambil dari nama seorang resi yang bernama Doriana. Resi Doriana yang konon adalah sosok penjaga sungai tersebut. Sosok yang hidup pada masa kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Raja Jaya Singawarman. Konon, karena pengabdiannya, sang raja mengabadikan nama Resi Doriana menjadi nama sungai yang selalu dijaganya tersebut. Sehingga sungai tersebut kita kenal dengan nama Sungai Cidurian hingga saat ini. Lebih lanjut, masih terkait asal-usul nama Cidurian, ada juga sebuah kisah legenda yang terkait dengan asal-usul penamaan Sungai Cidurian, yaitu berdasarkan cerita rakyat masyarakat Banten. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, saat siar agama Islam yang dibawa oleh ulama dan juga santri dari Banten serta Melayu sedang gencarnya dilakukan, mendapatkan tantangan yang sulit ketika memasuki wilayah pedalaman Banten. Ya, siar untuk mengislamkan orang pribumi di pedalaman Banten, yang mana ketika itu masih ada beberapa orang yang menentang ajaran Islam karena dianggap sebagai agama baru. Tersebutlah orang sakti atau jawara yang tinggal di pinggiran Sungai Cimatang. Sungai Cimatang yang merupakan nama awal dari Sungai Cidurian. Dikisahkan dia sangat terkenal dengan kesaktiannya yang berilmu tinggi, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Ia adalah salah satu yang menentang syiar agama Islam di kala itu. Sang jawara pun akhirnya menantang beberapa santri untuk bertanding atau bertarung dengannya. Salah satu santri yang berasal dari Melayu atau Kebayuran kemudian menggunakan sebuah batang pohon yang berduri, yang konon adalah pohon dadap cangkring atau cucu kawung. Pohon yang tumbuh di tepian Sungai Cimatang kala itu. Pohon yang berduri tersebut kemudian digunakan oleh sang santri dengan maksud untuk mencari kelemahan dari kekuatan ilmu sang jawara tersebut. Dan pada saat pertarungan berlangsung, akhirnya sang jawara pun mengalami kekalahan. Sang jawara tewas dengan banyak duri yang menempel di tubuhnya. Setelah tewas, jenazah sang jawara pun pada akhirnya dihanyutkan ke Sungai Cimatang. Dan sejak saat itu, nama Sungai Cimatang kemudian oleh penduduk setempat dirubah namanya menjadi Sungai Cidurian. Ci yang artinya air, durian yang artinya merujuk pada tubuh sang jawara yang penuh dengan duri yang mayatnya dibuang ke sungai tersebut. Itulah kisah asal-usul dari nama Sungai Cidurian. Lebih lanjut,
Sebagai sungai tua yang melewati banyak zaman dari waktu ke waktu, Sungai Cidurian sejak dulu dihuni oleh banyak buaya. Dan hingga saat ini, keberadaan buaya konon masih sering ditemukan di Sungai Cidurian ini. Keberadaan buaya itu salah satunya adalah berada di daerah aliran Sungai Cidurian yang ada di perbatasan Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, dan juga Desa Candi, Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Sebagian masyarakat ada juga yang meyakini bahwa buaya yang ada di Sungai Cidurian adalah buaya bunting atau buaya gaib. Mitos tersebut biasanya dikaitkan ketika adanya korban yang meninggal akibat tenggelam atau hanyut di Sungai Cidurian. Terlepas dari kisah legenda dan juga mitosnya, faktanya Sungai Cidurian dikenal sebagai sungai yang sering meluap, terutama saat musim hujan ataupun curah hujan tinggi di wilayah hulu. Luapan air ini seringkali menyebabkan banjir di beberapa wilayah, termasuk yang sering parah adalah di wilayah Cikutra yang berdampak pada pemakaman umum. Ya, salah satu misteri yang menarik perhatian adalah perubahan alur Sungai Cidurian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sungai ini mengalami perubahan mekanisme arus dan juga morfologi sungai yang dapat menyebabkan pembentukan alur sungai baru dan juga danau tapal kuda, yang kemudian menjadi faktor penyebab banjir. Adapun banjir yang sering terjadi di Sungai Cidurian memiliki dampak sosial dan juga lingkungan yang sangat signifikan. Beberapa dampak sosial termasuk evakuasi warga, hilangnya beberapa makam di tempat pemakaman umum, dan juga penutupan jalan. Dampak lingkungan juga meliputi kerusakan infrastruktur, pencemaran air, dan juga potensi kerusakan ekosistem sungai. Selain banjir, hal lainnya yang menjadi perhatian terkait Sungai Cidurian adalah pencemarannya, baik oleh sampah warga maupun oleh limbah industri ataupun limbah pabrik. Sering terpantau jika warna air Sungai Cidurian, terutama di daerah hilir atau di wilayah Serang, Banten, seringkali berubah warna menjadi kuning dan bahkan berwarna hitam dan juga berminyak, yang mana diduga disebabkan oleh limbah industri. Selain itu, bau menyengat juga terkadang tercium dari jarak beberapa meter. Akibat pencemaran tersebut membuat penduduk, khususnya di wilayah hilir, mengeluhkan akan dampaknya. Mengingat selama ini Sungai Cidurian telah dimanfaatkan oleh warga, khususnya di daerah Tanara, sebagai penunjang kebutuhan. Selain sebagai pasokan air bersih, warga di wilayah muara tersebut juga memanfaatkan sungai baik untuk mandi, saluran irigasi sawah, dan juga tambak udang serta ikan. Nah, itulah sekilas mengenai Sungai Cidurian. Sungai Cidurian yang mana berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga kemudian bermuara di wilayah Banten. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mitos, dan juga asal-usul dari berbagai sungai dan juga gunung, baik itu yang ada di Banten, di Jawa Barat, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.